Sekarang kita masuk ke penurunan segera. Yang pertama, akibat beban terbagi merata pada luasan lingkaran. Fleksibel di permukaan. Ini panjang banget judulnya. Jadi bebannya beban terbagi merata berbentuk lingkaran. Nah, kalau saya potong-potong berarti ini bebannya, yang pertama beban berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran. Bebannya berbentuk lingkaran. Nah, maksudnya lingkaran itu tampak atasnya, bukan tampak samping. Nah, dulu ada beberapa mahasiswa ada beban berbentuk lingkaran. Nah, itu digambar lingkaran gini, terus ini permukaan tanah. Nah, kayak bola gini. Bukan begitu ya. Ini tampak atas ya. Lingkaran ini maksudnya itu beban berbentuk lingkaran itu tampak atasnya. Bukan tampak sampingnya. Nah, kalau dulu ada yang gambar seperti ini. Dihitung gini, beban berbentuk bola gini dihitung. Maksudnya tidak seperti ini maksudnya tidak seperti ini. Maksudnya seperti ini. Tampak atas ya. Nah, beban tampak atasnya berbentuk lingkaran. Nah, pada fondasinya jenisnya fleksibel. Fondasinya jenisnya fleksibel. Nah, nanti ada fondasi rigid. Kalau fleksibel berarti dia mengikuti bentuk tanah ini. Nah, salah seperti ini fleksibel. Nah, seperti ini ya, fleksibel. Kalau dianggap rigid berarti dia turunnya gini. Ini dianggap lurus ya ini. Nah, nanti nurunnya gini. Nah, ini dianggap rigid, kaku. Nah, kalau fleksibel seperti ini. Nah, paham ya? Jadi fondasinya fondasi fleksibel, bebannya beban lingkaran. Jadi bentuk fondasinya ini lingkaran kalau dari tampak atas. Nah, bentuk bebannya tampak atas ini ya, bentuk bebannya tampak atas ini. Bentuk lingkaran. Nah, dia fleksibel. Ini fleksibel bukan rigid. Dan yang ketiga letaknya. DF sama dengan 0, kedalaman fondasi sama dengan 0. Ini ada tiga poin. Beban terbagi merata pada luasan lingkaran, fondasinya fleksibel di permukaan. Ini ya. Nah, ini panjang judulnya, jadi mungkin agak ambigu. Nah, itu ya. Nah, ini penurunan segera. SI, ini penurunan segera, nggak saya tulis karena tadi sudah saya tulis. HN tambahan tegangan atau tekanan pondasi neto. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini maksudnya misalnya ini pondasinya, terus ini permukaannya. Ini permukaan tanah. Nah, jadi misalnya ini sebesar DF ya. Ini sebesar DF. Tanahnya gamma. Sorry, nggak kelihatan. Tanahnya gamma. Nah, berarti dulu tanah di sini sebelum digali, sebelum ada fondasi, dia sudah mengalami beban sebesar DF kali gamma. Nah, terus sekarang jika di fondasi ini kita tambahi beban H. Nah, fondasinya kita gali, terus kita tambahi beban H. Nah, berarti beban tambahannya adalah H dikurangi DF dikali gamma. Paham ya? Ini dikurang, ini dikali. Nah, paham ya? Nah, ini. Yang E itu modulus elastisitas tanah.
IR faktor pengaruh untuk beban lingkaran tergantung angka Poisson dan jarak dari pusat beban. R itu radius fondasinya, berarti separuh D. Misalnya ini R-nya. Nah, untuk faktor pengaruhnya atau IR-nya bisa kita lihat di grafik ini. Ini saya ambilkan dari Terzaghi 1943 dalam Hardiatmo. Nah, di sini bisa kita lihat yang kondisi pertama, jika D ini adalah tebal lapisan tanahnya. Yang pertama, jika tebal lapisan tanahnya tidak terhingga. Terus ini radiusnya, jika dia di pinggir berarti di sini. Jika dia di pusat berarti ini. Paham ya? Nah, ini nilai di sumbu vertikal, ini nilai IR-nya, ini jarak radiusnya. Jarak dari titik pusat maksudnya, ini jarak dari titik pusat. Jika di pusat berarti R-nya 0, jika di sini berarti, jika di pinggir ini berarti R-nya R, dan seterusnya. Dia bisa di sembarang titik. Nah, paham ya? Terus yang kedua ini rasio Poisson. Yang pertama rasio Poisson ini 0, terus ini 0,2, 0,3, seterusnya ini 0,5. Nah, kalau tidak ada nilainya gimana Pak? Misalnya 0,4. Di sini nggak ada 0,4, berarti ya di kira-kira digambar sendiri di sini. Itu ya, di kira-kira atau diinterpolasi. Nah, terus yang kedua, kondisi kedua, jika kedalamannya sama dengan 5R. Ini kedalaman 5R, ini sama yang paling luar ini rasio Poissonnya 0, terus 0,2, 0,3, 0,5 dan seterusnya. Terus yang ketiga, jika kedalamannya 2/3R, ini juga sama 0 dan seterusnya. Ini saya contohkan satu saja. Misalnya kita ingin nyari di titik-titik ini. Kita ingin nyari di titik sini. Nah, berarti ini ya. Nah, berarti di sini. Terus kita tarik. Misalnya rasio Poissonnya 0,5 maksudnya. Ini kita tarik ke sini berarti 1 ketemunya. IR-nya 1. Paham ya? Nah, kalau 0 misalnya kita ingin nyari displacement di titik pusat sini. Berarti kita cari kita sini, berarti sekitar 1,5-an. Paham ya? Berarti sekitar 1,5-an dan seterusnya. Insya Allah mudah. Nah, terus tadi di sembarang titik. Sekarang penurunan segera di pusat beban. Ini masih fleksibel permukaan tanah dan seterusnya. Tapi ini di sembarang titik. Nah, ingat ini di pusat titik. Kalau adik-adik tadi ingat di slide sebelumnya, di pusat lingkaran, di pinggir lingkaran jika mu-nya nggak kelihatan ya, saya hapus. Jika mu-nya sama dengan 0,5, dia di pusat lingkaran, IR-nya tadi berapa? IR-nya sama dengan 1,5, ya kan? Tadi rumusnya SI sama dengan N kali R per E kali IR. Tadi rumusnya ini. IR-nya sama dengan tadi 1,5 ya. Berarti tadi ketemunya 1,5 N R bagi E. Nah, sekarang ini kita masukkan setengah. Setengah kuadrat berarti 0,25, bukan 0,025 ya. 0,25.
Berarti ini kalau dikuadratkan jadi 0,25. Berarti ini jadi 0,75. 0,75 dikali 2 berapa? 1,5. Ini sama ya, 1,5 INRI. Nah, ini penurunan segera di pusat pondasi. Nah, penurunan segera pada tepi luasan lingkaran besarnya sekitar 70% dari penurunan di pusat luasan. Itu ya, sekitar 70%. Nah, ini estimasinya sekitar 70%. Nah, sekarang contoh soal untuk kasus tadi. Misalnya suatu tangki dengan diameter 10 meter mengalami beban terbagi rata akhi sama dengan 150 kN per meter persegi. Dasar tangki terletak pada kedalaman 1 meter. Tanah fondasi pasir homogen isotropis sangat tebal. Ini tebalnya tidak terhingga. Gamma B sama dengan 16,68 kN per meter kubik, E sekian, dan mu 0,45, Poisson 0,45. Tentukan penurunan di pusat beban. Nah, ini jawabannya. Kita cari HN-nya. Tadi kedalamannya berada di 1 meter. DF-nya ini 1 meter ya tadi. 1, terus gamma B-nya 16,68. H-nya 150 kN per meter persegi. Ini kita kalikan, kita kurangkan, ketemu 133,32 kN per meter persegi. Sehingga penurunan di pusat pondasi ini kita masukkan, ini 0,45 dikuadratkan, R-nya 5 meter. R-nya 5 meter ya, soalnya diameternya 10 meter, berarti R-nya 5 meter. HN-nya berarti 133 ini, 133,32. 2 kali E. E-nya 343, 335. 343, 35. Nah, ketemu penurunannya 0,031 meter atau sekitar 30 mili. 31 mili atau 3,1 cm. Nah, insya Allah mudah.